Kita petik stroberi jumbo-jumbo teman-teman. Ini si kadek petik dia. Dapat stroberi. Mau buat jus. Ayo kita buat jus sekarang. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas stroberi lagi teman-teman. Ini stroberi yang saya tanam di pekarangan ya. Kalau yang di kebun akan saya bahas. Karena banyak yang bilang ya kalau kita nggak perlu yang di kebun. Wah, saya tidak punya kebun, gimana caranya berkebun seperti itu ya. Makanya sengaja sekarang saya upload yang di pekarangan rumah. Kalau pekarangan rumah ya pasti hampir semua orang punya teman-teman. Jadi nggak ada alasan nggak bisa berkebun, nggak punya pekarangan rumah ya lebih susah ya. Ini orang di kos saja, saya ada di kos saya Denpasar juga ada tanaman stroberi teman-teman. Nah itu kira-kira kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat stroberi buahnya menjadi lebih besar. Jadi stroberi lokal lebih besar atau stroberi yang besar bisa menjadi lebih besar-besar lagi teman-teman. Nah ikuti videonya, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Hal-hal yang dilakukan untuk memperbesar buah stroberi dari yang kecil menjadi besar atau yang dari jumbo seperti ini menjadi lebih besar lagi bisa teman-teman. Pertama ya tentunya dari jenis bibit. Yang kedua dari pemangkasan buah juga bisa teman-teman. Yang ketiga adalah dari perawatan ya, perawatan bisa dari pemangkasan, pemupukan atau sinar matahari yang cukup itu perlu teman-teman. Jadi itulah yang akan saya bahas sekarang teman-teman. Nah teman-teman sebelum lanjut, nah ini adalah ada tabulam pot cabai rawit ya teman-teman. Ya jadi karena sekarang kan cabai mahal ya, sangat menyenangkan membahas cabai teman-teman. Kita punya sedikit aja sudah bersyukur ya. Ini di pekarangan rumah, jadi tidak ada alasan yang punya pekarangan tidak bisa berkebun. Ini bisa teman-teman, kita bisa isi di pot tabulam pot, kita bisa isi tanaman lain seperti seledri atau ini daun mint ya di jambu ini masih bisa ada hasilnya. Nah kita lanjut ke stroberinya teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau stroberi yang bisa membuat besar buahnya tentu yang hal pertama adalah dari jenis bibit teman-teman. Kalau jenis bibit seperti ini adalah mencir yang jumbo teman-teman. Mencir California Giant itu bisa besar-besar buahnya teman-teman. Ini sudah dipetik 3 kali teman-teman. Petikan ketiga kali masih besar-besar ya. Biasanya petik 3 kali. Nah ini lihat petik pertama. Nah ini lihat, ini juga udah dipetik ya. Ada kepotong ya. Nah ini juga 1, 2 itu yang besar-besarnya sudah dipetik. Tapi masih dia setelah dipetik dia masih buahnya besar-besar juga. Nah menurut saya ini tidak besar sekali. Kalau membuat besar sekali itu bisa teman-teman. Itu yang akan saya bahas hari ini ya. Ini karena musim hujan memang seperti yang saya bilang, saya tidak terlalu merawatnya ya. Karena toh juga sudah disiram air hujan, jadi tidak akan mati. Yang kedua, rasa stroberi, buah stroberi di musim hujan ini akan agak hambar ya, tidak semanis di musim panas. Kalau pas musim panas buahnya manis, jadi ya saya biarkan saja kalau mau berbuah ya berbuah, kalau tidak santai nanti. Kalau pas di musim hujan yang lalu ya, tapi sekarang sudah mulai saya rawat. Ini bulan 3 udah. Bulan depan sudah mulai musim panas, jadi ya mulai dari sekarang sudah kita rawat dengan baik ya. Jadi otomatis pas musim panas buahnya sudah bagus. Tapi yang ini keduluan berbuahnya teman-teman. Jadi mau saya rawat biar berbuah bulan depan, ini sekarang berbuah. Itu karena stroberinya unggul teman-teman. Nah selain dari jenis bibit yang bisa membuat stroberi besar ya, langkah kedua adalah pemangkasan buah teman-teman. Ini lihat, ini pohonnya lebih kecil ya, yang sebelah lebih rimbun. Tapi buahnya lebih sedikit. Ini bukan karena buahnya lebih sedikit teman. Jadi ini bisa besar-besar sekali, bisa lihat ya. Ini karena waktu masih bunga yang kecil udah kelihatan itu saya pangkas. Kalau ini saya biarkan semua ya. Jadinya pohonnya juga agak kertil jadinya karena terlalu banyak buah ya. Nah, inilah yang kita akali teman-teman. Ini sebenarnya sudah agak terlambat ya. Tapi ini kita pangkas buah yang kecil-kecil ini untuk menyelamatkan pohonnya. Kalau udah kita pangkas yang kecil-kecil seperti ini, otomatis buah yang besar itu bisa menjadi lebih besar lagi teman-teman. Karena terlalu banyak bisa sih memang besar, tapi kalau ini kan yang saya bilang ingin membuat jadi lebih besar sekali seperti itu. Kalau yang besar itu udah biasa teman-teman, tapi kalau stroberi yang besar-besar sekali itu luar biasa. Jadi kita bisa membuat buah stroberi lokal pun bisa teman-teman, dengan cara ya seperti ini. Jadi setiap pohon kita isi, kadang saya isi 3 gitu. Jadi setiap pohon ya, kadang di pot kan ada 3. Ada yang isi 4 pohon, ada 3 pohon gitu. Jadi setiap pohon yang berbuahnya itu isi 3, itu kan jadi besar-besar sekali teman. Yang penting subur gitu teman-teman. Kalau
tidak dirawat ya jelas ya seperti ini ya, lihat. Ini bunganya terlalu banyak teman-teman. Iya, kalau saya memang berani harus kejam ini teman-teman. Mau kalau berbuah besar-besar sekali, kalau ini udah agak telat dikit ya. Seharusnya kalau masih kecil-kecil itu kita pangkas, jangan sampai terlalu banyak sekali. Saya dulu membuat stroberi besar-besar sekali, kadang bisa satu pohon itu saya isi 2 teman-teman, 2 buah, jadi buahnya akan jadi jauh lebih besar sekali seperti itu, asal tanahnya subur. Itu bisa, stroberi lokal pun bisa saya gituin, bisa jadi besar sekali. Karena pernah teman saya sampai heran dulu ngelihat stroberi lokal saya itu buahnya bisa besar sekali. Karena stroberi kan banyak jenis teman-teman, rasanya juga beda-beda, jadi seperti itu. Jadi pingin merasakan buah stroberi jenis ini tapi kecil-kecil, kadang asam teman-teman ya. Buah yang besar itu akan jauh lebih manis, kalau yang kecil-kecil biasanya asam. Itu deh yang membuat saya lebih suka membuat buah stroberi itu menjadi besar-besar ya. Itu dah dengan cara seperti ini kita pangkas ya. Ini satu pohon mungkin disisakan 7 ya, 7 buah. Ini biasa isinya ya banyak teman-teman, bisa lebih dari 15 ya satu pohon. Kalau disisakan 7 atau 5, kalau disisakan 3 itu akan jadi besar-besar sekali seperti itu. Ya memang sih, memang kelihatan kasihan gitu. Kalau ingin yang besar, intinya ini besar tapi ingin yang lebih besar lagi, seperti itu caranya teman-teman. Langkah yang ketiga tentunya adalah pemupukan teman-teman, atau ya perawatan sederhana lah. Teman-teman, bagi stroberinya yang umurnya udah di atas 3 bulan, teman-teman bisa melakukan seperti ini teman-teman. Kita tusuk tanahnya ya. Kalau dikocor ini tujuannya agar air nutrisi ini nyampe ke bawah. Memang beberapa akar ada yang putus kalau ditusuk ya, putusnya sedikit. Yang penting nutrisi itu sampai ke bawah teman-teman, daripada akar tidak putus tapi nutrisi tidak tembus ya, lebih jelek lagi. Kalau ini kita tusuk seperti ini, nutrisi sudah pasti tembus ke bawah, jadi merata ya. Ini yang membuat stroberi saya umurnya panjang teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini praktis ya, nggak perlu kita mencampur tanah lagi. Nanti kalau pohonnya udah banyak rimbun, kita pangkas lagi seperti itu, terus ditusuk-tusuk lagi. Ini bisa bertahun-tahun subur seperti ini teman-teman, asalkan pemangkasannya juga tepat teman-teman. Jadi langkah ketiga ya tentunya pemupukan, pemangkasan, dan yang satu lagi tentunya sinar matahari yang cukup, yang bisa membuat stroberi jadi lebih besar ya. Jadi dengan melakukan 3 langkah tersebut ya pasti sudah jauh lebih besar stroberinya dari biasanya ya. Seperti ini ya. Ini saya kocor dengan pupuk kohe ayam dengan campuran 1:15, artinya 1 liter kohe ayam petelur dicampur dengan 12 liter air seperti itu ya. Bisa 1:10 juga bisa teman-teman, karena ini sudah berbuah. Kalau bibit ya beda teman-teman, kalau bibit ya baru masih kecil bisa 1:20 atau 1:18. Kalau udah besar pohonnya udah mulai berbunga bisa pakai 1:15 seperti itu teman-teman, untuk kohe ayam petelur ya. Untuk kohe lain bisa pakai NPK, kalau nggak punya kohe ayam juga bisa, cuman NPK aturannya juga menyesuaikan teman-teman, jangan terlalu kelebihan dosis, itu bisa membuat pohonnya mati teman-teman. Nah, kalau ini kohe ayam kan udah pasti organik, jadi aman ya. Tanah di pot tidak akan sifatnya menjadi asam. Itulah keuntungannya organik.